Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para besti-besti semuanya, kembali lagi ke channel Ika Mas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, atau kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan kok bisa ini terjadi gitu ya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan bocah SD berusia 12 tahun yang dimana dimutilasi oleh seseorang karena mencuri durian. Bagaimana kronologinya ini bisa terjadi, dan apa penyebab ini terjadi pada dirinya, dan apa hikmah yang kita dapatkan pada kejadian kali ini. Jadi disimak sampai dengan habis ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan profil terlebih dahulu. Siapa sih korban dan juga pelakunya? Korban ini bernama Raffi atau R gitu ya, berusia 12 tahun, yang dimana merupakan siswa SD di salah satu daerah yang ada di daerah Lampung Timur, yang dimana memiliki kedua orang tua, namun ayahnya sudah meninggal dunia. Ibunya yakni bernama Ibu Zubaidah, diperkirakan berusianya sekitar 40 tahunan gitu ya, dan dimana pamannya ya salah satu keluarganya juga yakni Bapak Muzakir gitu. Nah, lalu siapa dari pelakunya? Pelakunya yakni bernama yang Bapak Khairul, berusia 25 tahun, yang dimana beliau merupakan penjaga dari kebun durian yang memang milik orang lain, yakni milik Bapak Adli ini, kayak gitu, yang dimana sudah diberikan amanah untuk menjaganya, untuk ya siap panen, untuk ya tidak ada orang yang mencurinya dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Diawali dari berawalan dari seorang ya anak ini bernama Raffi, yang juga pada sekitar pukul ya jam 5.30 sampai jam 6 gitu itu pamitan dengan kedua orang tuanya untuk ya istilahnya tuh ya mencari durian gitu yang jatuh. Nah, lalu ketika itu memang tidak sendiri, tapi ada beberapa temannya juga, ya sekitar ada 3 orang termasuk si ya Raffi ini. Nah, pada saat di perjalanan itu memang misah gitu ya, si Raffi ke sana, terus juga si dua teman ini ke sini gitu. Jadi berbeda arah, ini mana nanti ketemuan di satu titik yang lain untuk ngasih tahu gitu lah ya, untuk menceritakan apa yang udah dapatkannya gitu. Nah, lalu ketika itu si Raffi ini ya teman ini ya dengan ya mencarinya, terus juga si Raffi ini ya itu mencari terus gitu, apa sih ya ada durian atau enggak gitu ya, untuk siap untuk dibawanya gitu. Nah, kita beralih lagi ke si pelakunya ini, yakni tadi Bapak Irul gitu. Bapak Irul ini memang lagi jaga ya kebunnya ini sekitar jam 4.30, jadi udah dari 4:30 subuh gitu ya, untuk menjaga kebunnya ini kayak gitu. Nah, ya seperti biasa itu ya dilihat bagaimana kondisi sekitarnya, ada yang mencurigakan atau enggak, terus bagaimana buah si durian tersebut gitu. Jadi ya habit kebiasaan biasanya ya seperti itu gitu lah ya. Nah, kita kembali lagi ke alur kisahnya. Lalu tadi si Raffi ini tidak sangka-sangka ketemu gitu sama si bapak tadi si Bapak Irwan ini, yang dimana merupakan yang tadi penjaganya ini. Nah, pada saat ketemu itu kebetulan si Raffi juga
udah mendapatkan buahnya, ini istilahnya itu kepergok gitu, mengambil durian yang memang itu sebenarnya ada di bawah gitu loh, ada di tanah gitu yang didapatkannya gitu. Mungkin karena memang itu ketika tanpa sepengetahuan, tanpa seizinnya, atau bisa dikatakan mencuri, ya tentunya emosi dong lah ya gitu dari Pak Irul ini. Lalu memang ketika itu si Raffi ini itu lagi mengambil sebilah pisau yang ada di pinggangnya tersebut gitu. Istilahnya tuh ya itu digunakan untuk misalkan nanti ada buah untuk dipotong, atau ada kayak seutai batang yang mengganggu itu dipotong menggunakan pisau tersebut gitu. Jadi sebenarnya pisau ini bukan berarti ya untuk negatif ya, tapi memang untuk kita ngambil si durian tadi karena batangnya cukup besar juga kan di sana kayak gitu. Nah, lalu ya itu ketika lagi ngambil di dalam pinggangnya itu untuk memotong sesuatu, tadi ketemu sama si Pak Irul ini. Nah, lalu ketika itu lagi ketemu, si Pak Irul ini langsung menyerobot gitu lah ya, atau mendorong tubuh si Raffi ini sampai dengan jatuh, menyerobot ambil si pisaunya dan sampai jatuhlah si Raffi ini gitu lah. Lalu ketika itu karena memang di sini ada emosi yang menggebu-gebu akan tadi katanya si mencuri, ya akhirnya ya mohon maaf ditusuk lah si Raffi ini di bagian leher tubuh si Raffi atau korbannya ini sampai dengan berdarah, dan ya itu sampai dengan serem banget kayak gitu. Nah, lalu ketika itu ya ketika udah selesai ya akhirnya dibuang gitu loh ya tubuh dan juga kepalanya. Namun sebelum itu menurut penuturan dari Pak Adli ini juga katanya anak dari Pak Adli ini mendengar sesuatu serem ya Allah, yang memang itu tuh suara yang seperti memotong sesuatu dari leher, kayak ya sesuatu itu kayak bisa kayak ya seperti hewan gitu loh ya, mendengar sesuatu dari kejauhan memang itu kayak waduh apa nih gitu loh. Nah, itu memang anak ini itu dari kejauhan gitu, jadi bukan yang ya melihat dengan kepala matanya sendiri gitu, jadi hanya melihatnya dari sana gitu. Nah, lalu ketika itu memang ya dikasih tahu sama si ayahnya ini gitu loh ya kayak gitu. Nah, ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Maksudnya memang ada juga seorang saksi lain yang memang itu mendengar tadi yang disampaikan oleh anaknya Pak Adli ini gitu loh ya. Jadi ya match lah ya, selaras atau cocok gitu loh. Nah, ketika itu ya jasadnya ini ketika udah digorok kepalanya, akhirnya ya mohon maaf aku ngebayangin juga kayak itu kayak ya putus si kepalanya tersebut, bercucuran darah di area tanah si kebunnya tersebut, kebun duriannya ini. Lalu ya tubuh si korban ini dipotong-potong menjadi beberapa bagian yang memang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Aku kayak jijik, kejam banget gitu lah ya, maksudnya tuh kok bisa gitu loh. Nah, lalu ketika itu jasad atau tubuh dari si Raffi ini itu dibuang gitu di beberapa bagian yang memang berada di semak-semak di daerah tersebut gitu loh ya. Jadi ya sekitar 50 meteran gitu itu ya dibuang dari tempat kejadian perkara ketika melakukan pembunuhan tadi gitu. Nah, lalu ketika itu ya baju dari si Raffi ini juga dibuang gitu loh, dibuang di area sungai yang dekat di sana gitu. Jadi satu setnya dimulai dari bajunya, celananya itu dibuang di area sungai, dan ketika itu pisau yang tadi itu katanya langsung dibersihkan juga gitu loh ya. Ya
yang memang ya dekat dari sana juga gitu. Jadi ini sangat kejam gitu yang dilakukan oleh si Irul ini. Jadi kayak wow, kok bisa gitu loh ya, kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Maksudnya tuh I think ketika misalkan itu ya kesal ataupun memberikan pembelajaran, ini kan masih anak SD gitu ya, sepertinya kalau misalkan diucapkan atau disampaikan secara lisan pun ya enggak masalah gitu loh ya gitu. Dan menurut penuturan dari ya tetangganya, si Irul ini juga pernah gitu ya menggali kuburan dari seseorang yang beralasan karena bisikan tersebut. Menurutku salah satu alasan juga menggorot memotong, menggorogot apa ya istilahnya gitulah ya, kepalanya sampai dengan terputus ini, itu salah satunya juga karena bisikan juga kali ya gitu. Karena itu salah satu pasien orang dengan gangguan jiwa-jiwa juga itu katanya ya penyakitnya yakni skizofrenia gitu lah ya teman-teman. Ini sedikit ya intermezzo aja gitu. Nah dari sana itu ya tubuh korban di beberapa tersebut gitu lah ya dibuang. Dan alhamdulillahnya ketika udah melakukan secepat itu sekitar jam 6:30 Pak Adli dia melihat itu, menemukan sebuah darah yang tadi katanya dari anaknya ini, ya mencoba dan menemukan sebuah daging yang memang itu ya mirip daging manusia. Dan ketika itu dan ya dicari ke beberapa tempat lagi, dan itu menemukan jasad korban itu ada, tubuhnya lengkap, tubuhnya itu ada, tapi Allahu Akbar, tapi kepalanya hilang. Ih, sumpah aku nggak bisa bayangin gimana rasanya itu sebagai Pak Adi yang melihat dan menemukan jasad si korbannya ini gitu lah ya. Itu kayak kepalanya juga hilang gitu, ditemukan udah dari sekitar jam 6 jam 7-an gitu pagi gitu. Nah lalu ketika itu ya terus mencari jasad si kepalanya ini, karena tentunya ini akan menjadi ini aku juga sempat beberapa dengar podcast serem gitu ya, ketika bukan podcast serem sih ya, podcast serem juga sih sebetulnya, ketika ada seseorang ataupun ketika ada sesuatu yang jasad yang memang itu akibat pembunuhan ya harus ditemukan tubuhnya. Karena ketika nanti udah dikuburkan tapi hanya beberapa bagian itu ya mohon maaf Allah kan, jasad ataupun si arwah ini ya tidak tenang di alamnya gitu lah. Jadi kayak terus ya meminta tolong untuk dikembalikan ke tubuh aslinya. Alhamdulillahnya ya ditemukan gitu ya sekitar pukul jam 9 pagi seluruh warga gitu loh ya untuk mencari dan membantu untuk mencari tubuh yang hilangnya ini, yakni bagian kepala dari Raffi gitu. Alhamdulillahnya lah ya. Dan juga dari sana pun ya langsung dimakamkan lah ya dari jasadnya ini, dan pelaku langsung diamankan di pihak kepolisian. Dan memang itu terjadi pada 2022 itu ya, pada tanggal 3 Maret 2022 pada hari Kamis tepatnya jam 4.30 yang tadi aku sampaikan. Ini di daerah Lampung Timur, tepatnya itu di daerah perkebunan durian Dusun Subing Jaya, Desa Raja Basa, di daerah Desa Raja Basa Lama, di daerah Kecamatan Labuhan Rata, Lampung Timur, di Lampung gitu lah ya. Jadi kejadian ini menjadi reminder kita bersama untuk nantiasa ya menjaga sikap, menjaga perilaku kita untuk tidak menyakitkan atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat kita, dengan mencuri, dengan hal-hal yang sebagainya. Dan juga ketika kita ada sedikit emosi, tidak hanya sedikit sih, pasti ada hal trigger yang memang itu terjadi. Coba untuk shutdown, untuk lebih sabar, untuk lebih tenang, luapkan emosi
emosi yang memang itu ya ada di dalam diri seseorang, lalu ketika itu dihempaskan saja gitu dari apa yang memang jadi keluh kesah kepada seseorang ini gitu ya. Jadi ini menjadi reminder kita bersama untuk tidak ada hal-hal kejadian seperti ini, dan kita doakan semoga arwah dari Raffi ditempatkan di sisinya dan semoga dapat lebih tenang di alam sana, dan pelaku ini dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya, dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara gitu. Oke, semoga teman-teman yang bisa banyak manfaat pada kejadian kali ini, dan tidak ada lagi Raffi dan juga Irul yang lainnya pada kasus yang serupa pembunuhan disertai dengan mutilasi kali ini. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah menonton ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piu, piu, piu. Bye.